satu yang perlu diperhatikan, kalau seandainya ada klaim-klaim yang naik fantastis 5, 7, 10, 20, itu Jimmy buat dagangan doang gitu. Ya itu buat dagangan. Supaya kita beli gitu ya, fantastis. Realnya mah tong naik segitu. Enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Mac? Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan sosok yang nggak asing lagi, yang nggak bosan-bosan. Kenapa ya? Belum ada narasumber lagi barangkali ya. Ketemu lagi dengan Bro Nino, artis Pantura. Sehat bro? Sehat, alhamdulillah. Gimana kabar lu? Alhamdulillah sehat. Kenapa disebut artis Pantura? Karena beliau ini hampir tiap hari itu ya, ngukur sepanjang jalan minimal dari Bandung sampai Semarang, lanjut Jawa Timur. Iya. Alhamdulillah juga ya, berkah tol Cisumdawu gitu, semua serba terkoneksi nih. Keren. Tol Trans Jawa, meeting siang atau meeting pagi di Semarang dari rumah jam 7 gitu ya. Ya kayak di Bandung aja ya. Iya, selesai meeting pulang lagi. Makan udah di Bandung lagi. Tuh. Karena mau nginep mending bawa pulang aja. Mending bawa pulang. Apalagi pakai biosolar. Ya, bro, kan kita sudah 4 kali ya. Ini nih pertemuan keempat. Di pertemuan 1 sampai 3 kita ngebahas tuntas tentang fame ya, tentang biosolar. 1, 2 tentang kelemahan, kekurangan. Kemudian di pertemuan ketiga lalu kita juga bicara tentang nyinggung-nyinggung lah sedikit manfaat dari CR Max Diesel, yang salah satunya bisa menurunkan emisi karbon begitu ya. Nah, sebenarnya seberapa penting sih aditif itu untuk kendaraan bermotor kita? Oke, ya itu ini ya, pasti pertanyaan banyak orang juga. Kenapa sih udah namanya beli bensin, beli solar harus ditambah-tambah lagi? Gue juga dulu awal mula sebelum jadi co-founder CR Max ini ya beranggapan tidak perlu ditambah-tambah. Terus juga ada juga fasenya pengen nambah-nambah, cuman nggak tahu knowledge-nya, tidak tahu cara milih mana aditif yang pas. Jadi istilahnya gue browsing aja mana aditif yang akhirnya yang dulu itu pernah gue pakai aditif yang direkomendasikan sama pabrikan. Makanya per 5.000 kilo. Harganya itu 200 ribuan satu kali tuang. Dulu ya. Nah gue pakai istilahnya kalau gue udah nuang tuh kayaknya udah plong. Plong tanpa tahu fungsinya apa, tanpa tahu cara kerjanya gimana. Apalagi dengan ilmu-ilmu yang yang lebih advance ya. Sekedar ikut-ikutan aja. Terus atau gini juga sih sebenarnya yang common sense gitu ya. Kita pakai aditif itu sebagai kompensasi dari perasaan bersalah ketika pakai BBM high end, kemudian jadi pakai BBM bersubsidi, akhirnya disitulah pakai aditif. Gitu nggak sih sebenarnya cara pandangnya? Dulu iya, sempat berpikir gitu. Sampai akhirnya kan lama kelamaan, masa sih iya, gue harus pakai aditif per 2.000 kilo gitu kan? Nanti dari kilometer habis tuang terus next 2.000-nya gimana dong? Terus akhirnya gue cari-cari aditif yang artinya dituang tiap isi BBM ya. Dan kebetulan harganya murah. Udah gue pakailah itu. Tanpa lagi tahu apa keunggulannya, knowledge-nya dan sebagainya. Sampai kemudian sampai di titik ya gue jadi co-foundernya CR Max gitu kan. Nah, pada saat lo tuang dulu dan sebelum CR Max ini lahir, lo nuang aditif itu pada saat lo isi BBM subsidi kah atau BBM non subsidi? Subsidi dong. Subsidi. Ya. Sebelumnya kan gue pakai yang non subsidi. Ambrol juga bro. Artinya tetap perlu aditif juga gitu ketika kita pakai BBM itu yang non subsidi gitu bro. Perlu nggak? Jadi gini, dengan pengetahuan gue sekarang ini, artinya dengan BBM yang non subsidi pun itu juga masih memerlukan aditif tambahan ya.
Tetap perlu ya. Tetap perlu. Karena kita kan dengan kita riset CRMAX ini kan kita berkecimpung dengan banyak macam BBM ya. Oke. Dari situ artinya BBM itu sebenarnya semakin mahal atau yang subsidi atau non subsidi itu kan kebijakan pemerintah. Betul. Dan istilahnya kelas-kelas BBM itu sendiri itu sebenarnya lebih kepada tingkat kemurnian. Jadi kalau di refinery itu ya artinya kan mereka bertingkat-tingkat ya. Betul. Dengan proses yang lebih panjang ya, untuk bisa mendapatkan kemurnian sehingga layak dijual lebih mahal. Tetapi walaupun begitu, yang subsidi pun itu juga bisa murah, bukan karena dia jelek. Oh, bukan karena jelek ya? Oh ya, tapi karena subsidi. Kekurangan harga jualnya itulah ditutupi oleh subsidi itu. Subsidi. Gitu juga artinya dengan pola-pola seperti itu cukup bisa mengacaukan cara berpikir konsumen. Mengacaukan tuh artinya yang subsidi ini jelek, yang non subsidi ini bagus, atau yang non subsidi ini sudah pasti nggak usah tambahan apaan, udah prima apa, begitu betul. Ya. Belum lagi isu-isu cetan yang dibolak-balik gitu ya. Ternyata penambahan fame itu justru untuk menambah cetan, kan orang banyak yang tahu kan. Karena di pertemuan awal-awal kita bahas bahwa fame murni itu 60 sekian 62, ya kan. Kemudian dari situ istilahnya kan gue juga sempat melakukan trip ke Eropa juga kan. Di sana kan bahan bakar. Ngapain lo jualan CRMAX? Studi banding. Oh, studi banding. Siap. Studi banding. Ya gimana? Mereka sulfurnya rendah kan, bro, di bawah 50 ppm tuh untuk diesel. Iya, sangat rendah mereka. Masih perlu aditif. Masih perlunya dalam artian di pom bensinnya mereka tuh banyak dijual berbagai macam aditif bahan bakar loh. Oh gitu ya? Iya. Dengan harga yang istilahnya harga keekonomiannya mereka ya. Kayak AdBlue kemarin yang kita sempat singgung gitu. Itu beda fungsi. Itu kan aditif untuk untuk knalpot. Supaya nggak ngebul itu ya, supaya nggak cumi-cumi darat. Betul. Itu ya. Yang ini tuh yang gua maksud itu adalah aditif-aditif yang dicampur ke BBM. Dan mereka masih banyak dengan merek-merek luar negeri ya. Ya kan, macam-macam merek-merek terkenal lah. Artinya dari situ kan sebenarnya kita bisa tarik kesimpulan bahwa BBM yang beredar yang dijual itu adalah memang berdasarkan tingkat kemurnian mahalnya. Tapi jika kita ingin mendapatkan manfaat lebih, benefit lebih, maka sifatnya itu adalah suplemen. Jadi kayak badan kita ya, even kita konsumsi makanan yang nutrisinya baik, olahraga, istirahat cukup, tetap kalau misalkan pingin lebih prima ya kasih vitamin, multivitamin gitu ya. Gitu. Jadi fungsinya seperti itu. Kita lihat di Eropa itu kan artinya ya mereka sudah standar Euro 5, sulfurnya rendah. Terus saya juga tanya beberapa ke supir bis, istilahnya dengan seperti itu mobil lo jadi nggak rusak nggak sih? Ya nggak juga bro. Ya nggak juga ya. Injektor pun mereka tetap masih kerusakan itu aus. Karena memang sudah sejalan dengan usia riset. Pemakaian. Enggak. Dengan riset itu artinya BBM rendah sulfur itu lubrikasinya pasti lebih rendah. Keset. Itu yang terjadi di BBM ketika dulu gua pakai solar non subsidi. Oh gitu. Bunyinya seperti pesawat jet. Turbo. Gitu ya, nging ya betul. Nging. Itu juga terjadi di mobil gua waktu non subsidi. Artinya yang non subsidi kan selalu sulfurnya pasti lebih rendah ya. Sulfurnya dan makin kesini makin rendah. Betul. Artinya tinggal ini aja, browsing aja teman-teman low sulfur fuel lubricity atau lubricity itu pasti akan. Iya. Makanya ketika gua datang ke salah satu supermarket gitu ya di etalase memang ada aditif untuk ultra low sulfur diesel ULSD. Begitu gua tuang itu, ya bunyi jetnya hilang, bro. Mantap, betul sekali. Jadi belum tentu ketika kita pakai BBM harga tinggi, terus yang non subsidi pula itu akhirnya ya sudah kita nggak perlu pakai subsidi, nggak gitu ya berarti cara pandangnya. Nggak gitu. Jadi kita memang ya dituntut untuk tahu apa kelemahannya. Sehingga yang kita harapkan itu kita beli aditif yang tepat.
Ya artinya gini loh, dulu wah gue udah pakai BBM mahal, non subsidi, masih pakai aditif, ya jebol gue bro. Betul. Akhirnya pakai yang subsidi aja deh. Iya betul. Gitu juga nggak lo? Atau jangan gini gimana? Jangan gini juga. Jangan lo tinggal di Indonesia, lo tinggal di Pantura, ya kan? Lo beli aditif yang antifreeze. Ya nggak cocok. Ngapain? Ya nggak cocok, bener sih karena rata-rata aditif ini dari impor ya. Betul. Di negara 4 musim. Betul. Yang kadang fungsinya juga nggak perlu. Nggak perlu, ya. Ya, nggak perlu. Ya. Jadi dari situ supaya bisa kita memiliki pengetahuan sama-sama bahwa kita tinggal di Indonesia. Kriteria aditif apa yang cocok untuk untuk negara kita, penggunaan di negara kita. Juga karakter BBM. Oke. Jadi gitu. Oke. Nah, ngomongin aditif ini kan banyak varian ataupun banyak jenisnya ini untuk solar ya, untuk diesel. Terus kalau mobil bensin memang masih perlu pakai aditif. Dengan bensin itu juga perlu ya. Perlu dalam artian namun di beberapa sektor yang mungkin disempurnakan ya. Contohnya itu adalah beberapa macam itu adalah satu. Ini isu lagi nih ya. Bensin kita kan sudah ada dicampur etanol. Dan mungkin penggunaannya akan semakin meluas. Kenapa? Tuntutannya ini adalah tuntutan untuk mencampur bahan bakar dengan bahan bakar energi baru terbarukan. Etanol itu baru terbarukan? Tebu. Jadi tebu. Kalau solar pakai sawit, ya etanol pakai tebu, bisa banyak tanaman ya pakai daging. Ingat ya Sobat Black di pertemuan pertama gitu. Bro Nino bukan menyarankan, memberikan info kalau vape itu juga bisa dibuat dari daging, dan saya bantah janganlah, itu nggak cocok untuk Indonesia. Untuk program stunting aja. Jadi istilahnya aditif itu tetap diperlukan baik untuk bahan bakar bensin maupun bahan bakar solar, diesel. Gitu. Hanya saja. Tapi kalau gua ngelihat review dari produk-produk CRMAX kan memang antusiasmenya lebih tinggi diesel, bro. Memang lebih perlu kalau ngomongin skala prioritas kepentingannya. Yang membuat lebih perlu tuh karena selisih subsidi sama non subsidi disparitasnya jauh. Bisa 10.000 kan 1 liter sekarang. Iya. Ya kan? Itu yang membuat orang bisa bagaimana mengakses bahan bakar subsidi. Tetapi yang kebetulan subsidi ini kandungan VAM-nya lebih banyak. Yang sehingga punya potensial problem lebih banyak. Load point dan walaupun kita tidak bisa bilang bahwa itu lebih jelek, enggak gitu ya. Karena ini sekali bentuk untuk menurunkan emisi karbon juga kan. Di sisi itunya bagus, tapi di sisi lain banyak yang harus kita tambal. Nah, sehingga selisih yang jauh itu membuat orang untuk bisa mengakses bahan bakar subsidi dengan tambahan aditif. Nah, macam-macam nih karakternya nih, aditifnya sembarang nih kalau saya lihat kan. Mulai dari pakai aditif yang merek luar negeri, Amerika, kemudian yang Jerman, yang Eropa, Jerman. Pokoknya pakai. Tapi ada juga yang orang menggunakan bahan bakar yang non subsidi ditambah lagi dengan aditif. Ya, itu bagus. Tapi alangkah lebih bagusnya kita barengin dengan knowledge gitu ya. Jadi aditifnya tepat. Oh, ini contoh nggak pakai aditif ini. Knalpot brong. Lebih kenceng suaranya daripada larinya. Ngegas lah ya. Oke, bro. Kemudian ketika orang awam gitu, ya gue termasuk yang awam lah. Di etalase itu yang selalu ditonjolkan, di etalase produk-produk aditif ya. Kalau ya utamanya karena gue pemakai solar, yang dilihat itu adalah setan booster, mampu menaikkan sekian poin. Emang hanya masalah setan aja kalau di diesel, atau oktan aja gitu ya, oktan booster gitu. Dengan menggunakan aditif ini maka Pertalite serasa Pertamax Turbo karena sudah naik 7 poin gitu. Itu aja nggak sih yang harus kita perhatikan ketika kita membeli atau menggunakan aditif, bro? Ini ya, setelah gua terlibat riset ya mendalam tentang bahan bakar, tentang aditif ya.
Sebenarnya aditif untuk yang arahnya naikin cetan, naikin oktan itu relatif nggak perlu, bro. Cetan oktan nggak perlu. Nggak perlu. Oh iya ya, karena kita udah bahas naturnya biosolar aja udah tinggi ya. Itu kalau kita Udah berbicara biosolar ya. 53 sekian. Jadi biosolar B35 yang kita Yang beredar sekarang ini. Pernah kita uji, datanya kita dapat itu cetannya 54,5. Oh, udah tinggi. Polos ya. Polos. Tanpa aditif. Tanpa aditif. Tapi di luar dari konteks biosolar, sebenarnya oktan atau cetan yang bahan bakar yang beredar di di kita ini sudah memenuhi kebutuhan rata-rata engine yang ada. Nggak perlu cetan booster akhirnya. Nggak perlu. Nah, terus ngapain ada itu? Jadi begini, contoh Pertamax 92. Ya, ada lagi yang oktannya yang 90. 90 ya. Kan? Ya. Terus kan range mesin kita kan bisa bermain di situ semuanya. Kompresi selama di bawah 1:11 kan bisa semua pakai situ. Kalaupun kurang-kurang dikit kan di engine tuh ECU-nya bisa nyetel. Biar bekerja ya ECU-nya ya, jangan disuruh males-malesan aja ya. Iya. Biar mikir. Oh gitu ya. Iya. Jadi nggak perlu sebenarnya ya. Jadi ngelitik nanti katanya kalau oktannya kurang. Ya, oktan kurang itu juga bisa ngelitik, cuman istilahnya itu yang istilahnya apa ya? Ya itu sebenarnya rata-rata bahan bakar itu rata-rata engine tuh sudah bisa dihandle dengan RON 92 tuh sudah bisa dihandle. Gitu. Malah yang terjadi kalau di motor gua karena masih pakai karbu gitu ya, ada motor yang pakai karbu. Ketika dikasih oktan tinggi itu malah yang ngelitik. Oh ya, oktan itu bisa ngelitik tuh jika oktan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Intinya berada di luar batas range kemampuan ECU atau karbu itu ya kaitannya itu bukan oktan tapi ke titik tuang. Ke titik nyala. Titik tuang. Titik tuang. Titik tuang. Jadi perubahan-perubahan masing-masing spek BBM itu ada perubahan juga di titik tuangnya. Jadi itu juga menjadi penyebab ngelitik gitu. Makanya kata Bang Haji aja ya, yang sedang-sedang saja ya. Sedang-sedang jangan terlalu. Iya. Yang kita butuhin itu kalor. Oh malah kalor. Bukan oktan atau cetan. Bukan kolor bro. Oh, perlu juga itu. Bahaya kalau ya, ada kolor. Itu kalor. Oh kalor. Oktan cetan secukupnya aja. Apalagi ada yang bilang ini bisa menaikkan cetan 7 poin, 10 poin. Atau bahkan 20 poin. Ngeri. Gimana dong ya? Pertama jangan lantas kita amaze. Wah, berarti harus naikin 5, 10, 20 poin gitu kan? Enggak bro. Jadi oktannya 100 lebih dong kalau kita tuangin ke Pertamax Turbo yang udah 98. Nah, dari situ sebenarnya kalau kita nyimak nih, ini di forum-forum internasional aja kayak di Amerika, kayak Bob the Oil Guy, ada tuh kan, itu YouTube-nya kan ada tuh, YouTube sama forum-forumnya. Satu yang perlu diperhatikan, kalau seandainya ada klaim-klaim yang naik fantastis 5, 7, 10, 20, Gimmick. Buat dagangan doang gitu. Ya itu buat dagangan. Supaya kita beli gitu ya, fantastis. Realnya mah tong naik segitu. Enggak ya? Enggak. Emang lu udah ngelakuin riset itu? Itu berdasarkan? Ya berdasarkan forum-forum internasional dan sebagai periset aditif, peneliti bahan bakar kan kita kan perusahaannya berkecimpung di bidang itu. Naikin oktan 1 teh susah bro. Susah ya? 2 itu 1, 2 mahal. Gitu ya kan, naik 10, naik 7 nggak mungkin. Makanya Pertamax Turbo jauh lebih mahal gitu ya. Itu wajar ya. Karena oktannya bedanya jauh dengan Pertalite 8 poin kan. 8 poin. Sehingga yang dikatakan di forum-forum tersebut adalah 1. Jika naik seperti itu 7, 5, 10, 20, lo bagi aja dengan 10. Realnya tuh naiknya segitu. Mereka sudah melakukan riset untuk aditif-aditif yang klaimnya fantastis itu realnya adalah 1/10-nya begitu. Jadi berarti naik 10 ya naiknya. Berarti kalau 7 ya 0,7. Ya. City bro. Memang City. Walah.
Kalau CR Max naik 2. Oh, berarti 20 dong. Iya, 2 sampai 2 koma lah. 20 harusnya kita berani bilang Iya dong. CR Max naik, tapi kita nggak sampai hati lah. Itu nggak ada di label tuh, nggak ada 20 poin. Nggak, karena memang tujuan kita kan nggak concern ke naikin cetan, naikin oktan. Enggak ya, itu bukan concernnya ya. Itu bukan isu. Oke. Bukan isu. Dan jika terlalu berlebih itu justru bisa meningkatin emisi. Malah meningkatin emisi. Ya karena fungsinya supaya nggak ngelitik doang aja ya, sedangkan nggak ngelitik sudah bisa dihandle sama ECU. Betul. Dari engine. Oke, tadi ngebahas tentang kalor. Ya, kalor itu kaitannya dengan efisiensi thermal ya. Jadi istilahnya berapa energi yang dikandung dari volume yang terbakar kan gitu ya. Jika kalornya tinggi itulah yang artinya menghasilkan energi yang lebih besar, lebih bagus. Hanya diperlukan sedikit bahan bakar untuk bisa menjalankan mesin. Dan itu nggak diatur kan? Diatur apa maksudnya? Diatur kan kalau biasanya spek spek bahan bakar pembeda antara harga satu dengan harga lain tuh kan oktan, setan. Kalor enggak? Kalor enggak. Jadi bisa jadi gitu. Misalkan ada dulu ya ketika kasus BBM Pertalite naik jadi 10.000 gitu. Beberapa kali gue naik ojek online, penuturan dari para driver itu lebih hemat yang oktannya rendah, tapi merek yang lain, merek sebelah. Padahal oktannya 89. Ini kadang pakai yang 90 atau 92 lebih boros. Ya itu. Berarti nggak relevan ya antara oktan dengan keiritan gitu. Enggak. Oh. Enggak. Iya. Kalor. Energi kan berarti. Itu enggak masuk di datasheet spek yang dirilis ya. Yang dikunci, yang harus memenuhi range sekian-sekian itu enggak. Dan itu enggak ada datasheetnya? Ada, harus tes sendiri. Tes sendiri. Okay. Jadi kalau ada yang bilang sudah dites sesuai dengan spek, ya sesuai spek ya. Kalor enggak. Gitu kan. Oh gitu ya. Ini knowledge baru ya. Jadi menghapus stigma bahwa kalau mau irit ya pakailah oktan tinggi. Enggak ya? Ya oktan tinggi itu juga ada kenaikan kalor sih. Tapi bukan oktan yang kita butuhkan. Oke. Gitu. Ya nggak, maksudnya jangan kemudian ngambil shortcut kalau pingin irit langsung. Enggak. Oktan itu yang tepat aja. Dan rata-rata yang 92 itu rata-rata sudah bisa mengcover engine yang beredar ya. Bahkan yang mobil-mobil yang keren-keren yang Mazda itu, yang sekarang kan cc-nya 3.200. Bisa pakai 92. Hah? 90. Polos. Pakai itu nggak? Jamu nggak? Ya boleh kan, ini kan nggak terlalu oktan, nggak naikin oktan, paling kan naikinnya 2. Enggak, maksud gua si mobil-mobil CC besar tadi, mobil-mobil keluaran terbaru yang canggih itu masih aman 90 tanpa jamu, tanpa aditif. Aman. Yang bener loh. Orang ditempel di tutup bensinnya RON 90 lo mau apa? Iya. Lebih baik uangnya buat touring. Ya kan? Iya. Jadi seperti itu. Nah, kita makanya nih butuh aditif ini adalah untuk faktor mana nih yang kita mau tambal nih. Oke. Jadi tipsnya apa nih buat sobat Mac yang belum pakai aditif, kemudian perlu pakai aditif. Nah, ini saran lu apa? Pertama, mungkin kita bahas sedikit mitos nih ya. Ada aditif, pakai aditif tuh bisa menyumbat bukan. Menyebabkan sensor cepat kotor. Oke. Ya, itu betul. Ya, jika sering-sering. Karena rata-rata aditif itu mengandung bahan-bahan yang mudah untuk menaikkan oktan itu dengan mudah dan murah nambahin bahan-bahan yang tadi logam berat ya. Dan itu sudah dilarang loh. Merkuri. Timbal. Timbal. Ya, timbal. Kalau merkuri itu lo dapat dari kerang. Jadi jangan menggunakan aditif yang menggunakan bahan logam berat dan logam tahan api atau logam refraktori. Taunya dari mana? Kalau dia klaim itu ya berarti ya sudah, klaimnya itu kita percaya benar. Klaim gimana maksud lo? Maksudnya ada aditif, ada tulisannya tidak mengandung logam berat. Langsung bisa kita percaya itu? Oh bisa.
Itu fatal itu kalau sampai dia klaim itu tapi dia nggak komit ya. Oke. Itu fatal itu. Berarti pertama dari klaim, kalau yang nggak mau repot, klaimnya sudah bebas logam berat. Iya. Logam mulia boleh kali. Saring, ayak. Gue saring, lumayan. Ya kan? 1 gram kan lumayan bro, dari 1 botol kan. Terus yang kedua itu adalah itu tadi yang pertama tuh vital banget itu. Jangan karena jelas kontradiksi dengan program dunia ya. Kita sudah menghilangkan bahan-bahan itu sampai dia pakai dan nyatanya memang ada masih ada. Kita temui ada yang mengandung krom. Logam tanah api ya. Merek lokal, merek interlokal. Internasional. Interlokal. Iya, interlokal. Merek luar tuh ada. Ada ya. Itu satu. Terus yang tadi yang kedua itu kita lihat ada yang istilahnya fungsinya untuk patuhilah cara pemakaiannya tiap uang bensin atau tiap berapa ribu kilometer gitu ya. Karena bisa jadi memang indikasinya itu menggunakan bahan-bahan yang sifatnya keras. Makanya dia nggak boleh dipakai daily use. Itu harus harus ditaati gitu ya. Karena ada beberapa yang gua baca itu untuk pemakaian setiap 5.000 kilo atau 5.000 miles itu kan berarti 7.000 sekian kilo ya. Itu sudah dipastikan mengandung logam berat. Bukan logam berat itu ada lagi namanya mungkin zat-zat yang sifatnya pembersih tapi dalam kadar yang tinggi. Nah, itu berbahaya. Untuk engine. Oke. Untuk engine. Seal kena. Iya, kena. Gitu. Terus yang ketiga itu adalah ya kita coret lah namanya bahan aditif yang sifatnya untuk antifreeze kita nggak butuh lah. Nggak butuh ya. Ya kan, itu nggak butuh. Memang nggak butuh. Terus karena kita tropis. Terus udah gitu selebih-lebihnya itu lebih kepada fungsi ya yang mau kita dapat. Contohnya nih kita berhadapan dengan masalah sulfur yang masih tinggi. Ya di BBM yang subsidi maupun bensin yang RON 90-92 itu sulfur masih tinggi. Itu makanya kalau kita butuh aditif yang untuk netralisir sulfur itu pas. Ya kan, fungsinya pas, netralisir sulfur nggak bisa dihilangin, tapi bisa diubah. Kita udah bahas ya. Dalam bentuk lain. Dalam bentuk jadi lain. Sulfonat. Sifatnya yang menyuburkan tanah, itu kan? Asapnya. Oke. Terus yang kedua itu adalah yang penting ini lubrikasi nih. Oh iya. Lubrikasi tadi ya. Betul. Jadi makin apalagi untuk pakai BBM yang low sulfur ya. Itu sudah pasti. Itu penelitian mengatakan bahwa lubrikasinya menurun. Ya karena ada juga produsen luar negeri yang menjual ULSD itu, ultra low sulfur diesel. Betul. Kasih oli samping aja dulu gua. Itu bisa, cuman itu akan nurunin oktan, bro. Malah ya. Oktan. Enggak, ini di diesel. Nurunin setan juga. Iya, nurunin. Jadi istilahnya janganlah kita campur-campur. Itu dua tak. Ya kan, naikin sesuatu tapi yang lain ambiar. Ya kan bikin hemat, bro. Larang soalnya. Ini pakai Cermex murah. Cermex murah. Semua udah kena. All in one package gitu maksudnya. Lubrikasi ya. Terus yang ketiga balik lagi kalau yang pakai bahan bakar subsidi bio itu isunya adalah istilahnya BBM itu dengan suhu tertentu akan madat. Jadi memadat. Ya, kalau kita memadat nggak bisa ngalir. Ujungnya ya nggak bisa nyala mesinnya. Ya kan? Panasin aja tangkinya. Bisa. Setrekin kompor. Itu bisa. Tapi bukan anti-freeze. Bukan anti-freeze. Bukan. Nah, ini Cermex ada. Ngegel kemarin itu ya bahasanya. Nge-wax. Ya, terus udah gitu fungsi-fungsi lainnya kayak misalnya pembersih. Ya, kita pengen dong kita pakai vitamin asupan tambahan. Membersihkan dan menjaga tetap bersih, kan gitu ya. Terus sudah gitu juga menambah performa. Nambah performanya juga apa? Jangan yang istilahnya imbasnya ke emisi dong, jangan.
jangan jadi cumi-cumi gitu kan. Jadi kita arahnya naikin kalor. Bukan naikin cetan yang yang gede. Ya memang nature-nya sudah tinggi. Betul. Walaupun secara di atas kertas kalau kita naiknya 2, berarti kita boleh dong kalau mau ikut-ikutan klaimnya naik 20 poin. Nggak perlu ya. Nggak perlu ya. Tapi nggak perlu lah. Karena kita ini pengen edukasi. Ya, edukasi bahwa kita nggak klaim naik cetan oktan sekian enggak. Karena memang bukan itu yang diperlukan. Terus kalau teman-teman biasanya kan umum pakai aditif penghemat BBM. Penghemat itu gimana nih menurut pandangan lo? Ya kalau kalor atau energinya itu meningkat, ya itu akan memperbaiki efisiensi thermal, yang artinya memperbaiki konsumsi bahan bakar. Contohnya nih, ini gue pernah pakai nih. Gue tes diesel. Yang bensin. Gue seumur belum tahu, belum pernah denger nama, lo tau Lambda kan? Ya, Lambda ya. Lambda itu kan rasio perbandingan antara bahan bakar dan udara. Benar ya? Makin deketin satu, makin optimal. Ya kan? Gue pernah nih dulu pakai CR-Max bensin di Suzuki Ignis gue. Transmisinya kan AMT ya. Versi manual yang dimatikan. Pakai motor. AMT versi. AMG itu ya. AMG. Nah, gua ngukur emisi. Semuanya kan jelas emisinya cihuy lah. Tapi ada satu nih indikator nih Lambda gua 2, berarti nggak efisien. Bukan nggak efisien. Apa? Gua nggak pernah lihat angka itu. Kok bisa sih nih? Tahu gua Lambda ini 1, 0,9, 1,01. Ini kok 2,5. Kok bisa? Nah, langsung gua buka-buka. Memang pembakarannya itu menjadi sangat kering. Artinya hanya membutuhkan sedikit bahan bakar untuk running mesin. Itulah efisiensi. Itu efisiensi. Coba teman-teman ada yang pernah sharing Lambda di atas 1 berapa? Ini 2,5. Buktinya hilang. Nanti gue cari lagi. Kalau ketemu nanti gue upload ya. Tambahin ya di deskripsi ya. Tapi itu Lambda gue 2,5. Ya. Nah ini juga dengan yang CR-Max bensin sekarang ini sudah ready untuk etanol. Untuk campuran etanol. Ya kan, etanol itu kan ya energi baru terbarukan. Ya si tebu tadi lah. Si tebu. Ya, kita dukung lah pemerintah. Ya kan, supaya apa? Efek-efek side effect-nya etanol ini bisa kita hilangkan. Kita juga bisa hemat devisa ya untuk belanja konsumsi minyak mentah gitu ya kan. Kan ini CR-Max sudah bisa bikin bahan bakar nabati yang 100% tanpa menggunakan minyak bumi, tanpa menggunakan bahan bakar fosil, minyak bumi. Bisa jalan di mesin bensin dan mesin diesel. Bisa. Nggak perlu dipisahin bensin, diesel gitu. Beda formula sih. Beda formula tapi intinya base-nya sama. 100% nabati. Bisa. Jadi istilahnya tinggal buka kebun, kita nanti buka kebun. Oke gitu. Di mana Bro? Papua. Ya kan? Iya. Jadi kita udah kita udah pegang ininya, teknologinya, formulanya dalam skala besar. Artinya skala yang volume gede pun yang bekerja. Dan proven ya memang ya bukan gimmick ya kalau untuk dengan menggunakan aditif ya terutama aditif CR-Max ya tentunya gitu ya. Itu proven bisa dipastikan bahwa terjadi efisiensi. Ya. Karena arahnya kalor naik ya kan. Efisiensi kalau gue sih dulu ya itu kan multifaktor bro. Kaki sekolah enggak gitu ya. Iya, sekolah enggak gitu. Kondisi engine sehat enggak. Betul. Kalau gue sih hanya bisa menjelaskan realnya efisiensi atau realnya penghematan adalah kalau lu downgrade bahan bakar. Oh iya. Real. 17.900 jadi 6.800 itu wah 10.000 bro. Iya. Penghematannya bro. Iya kan. Inilah ya terima kasih lah kepada pemerintah kan. Iya. Roda ekonomi jadi berputar. Lo jadi artis Pandora kan gara-gara efisiensi itu tadi ya. Iya bro, gua edan. Masa sekali PP 2 juta, 2,5 juta. Ya kan, gua sebulan 8.000 kilo bro.
8.000 kilo ya. 8.000. Sekali ganti oli ya. Iya, sekali ganti oli lah segitu. Ya, sekali ganti oli. Jadi ya memang subsidi itu diperlukan untuk merangsang ini tadi ya. Ekonomi ya, tumbuh. Ekonomi. Gitu. Ekonomi bergerak. Ekonomi bergerak. Jadi buat Sobat Mac ya, kita tidak memprovokasi, sekali lagi nggak memprovokasi untuk beralihlah dari pengguna bahan bakar non subsidi menjadi subsidi, enggak. Kita pakai karena memang kita perlu ya. Supaya apa? Dapur ngebul. Ekonomi berputar. Iya, itu. Ya. Yang listrik kan juga dapat subsidi. Oh iya benar ya. Benar, adil pemerintah. Adil. Terima kasih pemerintah. Beda konteks. Ini sama. Ini. Dan semoga subsidi ini terus ya, karena siapapun bahan bakar itu kan hak semua rakyat. Benar. Selama kita rakyat resmi, siapapun pemimpinnya, semoga subsidi terus. Iya, kalau enggak bisa chaos, bro. Ya, chaos. Benar. Apalagi diesel ya. Ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Iya, betul. Gitu ya, bro ya. Jadi yang jelas itu tadi Sobat Mac beberapa tips dari Bro Nino tentang ya tadi aditif itu kayak suplemen, kayak jamu. Yeah. Meskipun tubuh kita baik-baik saja, sehat-sehat saja, ya kalau mau performanya lebih jos lagi, ya, lebih gereng lagi, ya minumlah suplemen. Tapi apakah ketika minum suplemen kita nggak sakit? Ya nggak, gitu ya. Enggak kan, tetap aja sakit kan? Karena gini, istilahnya vitamin tulang gitu. Ya. Mata lo, siwer, benar. Kan sakit juga. Betul. Ya kan, betul. Jadi istilahnya vitamin bahan bakar ini biasanya kan menghandle semua yang terkait bahan bakar ya. Tapi kan lain-lain kan ada kompresor AC, power steering, ya kan, puli-puli. Ya kan, itu kan nggak bisa dihandle sama aditif. Ya nggak, maksudnya tidak membuat mesin tidak rusak, tetapi meningkatkan umur. Meningkatin umur ya. Jadi kesimpulannya, istilahnya semua yang aditif tadi, yang Sermex punya ini adalah bebas dari logam berat, dari logam refraktori, ya juga fungsinya ini sebagai lubrikasi sebagai penurun emisi karena ujung-ujungnya ini adalah Euro 4, Euro 5, yang sekarang baru ini. Euro 5 bro. Euro 5 lah. Terus sudah gitu peningkat performa, lubrikasi, ya kan. Terus membersihkan ruang bakar dan menjaga tetap bersih. Istilahnya ujung-ujungnya ya mesin menjadi umur lebih panjang. Gitu. Umur lebih panjang, penggunanya bahagia, rezekinya berkah berlimpah. Gitu ya, Sobat Mac ya. Kita itu dulu bincang-bincang kita dalam Mac Podcast hari ini. Tunggu produk apa lagi, kasih bocoran nggak? Selanjutnya mau ngomongin apa? Atau surprise saja? Kita ini lah ngobrol-ngobrol tentang oli. Oli ya, oke. Kita selama ini ngobrolnya tentang bahan bakar. Next, ketika Allah memberikan kesempatan, kita ngomongin aditif oli. Dan olinya enggak? Boleh ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, bro.